menuju ke posko pengungsian BNPB di Kabupaten Tanah Datar bersama jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, bisa Anda laporkan saat ini apa yang terjadi di sana? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di Tanah Datar. Bagaimana kemudian tadi juga menyaksikan secara langsung dampaknya ini terlihat jelas, banyak kerusakan yang terjadi bukan hanya rumah tapi juga pertokoan. Tadi BNPB dan juga sejumlah jajarannya ini memberikan bantuan, tetapi banyak aspirasi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Lebih lengkapnya lagi soal penanganan kemudian sikap dari pemerintah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala BNPB, Lejen Soeharyanto. Selamat pagi Pak. Tadi ada banyak sekali, tapi kalau yang paling keras saya dengar tadi tentu soal bagaimana perbaikan rumah, opsi relokasi, dan juga soal mitigasi. Nah, kalau dari BNPB sendiri bagaimana Pak melihat aspirasi dari masyarakat? Baik, terima kasih ya Mbak Putu. Pagi ini lengkap ini timnya, saya Kepala BNPB, ada Bapak Kapolda dari unsur Polri mewakili Bapak Kapolri, ada Pangkogap Wilhan 3 jauh-jauh datang dari Tanjung Pinang mewakili Bapak Panglima TNI, ada Pangdam 1 Bukit Barisan dari Medan. Tentu saja Pak John Kennedy Ajis dari kemarin, udah 3 hari ini berdampingan dengan saya. Ada Bapak Gubernur. Jadi hari ini setelah 4 hari terjadi bencana, kami sudah 3 hari di sini. Kemarin kita sudah tinjau titik-titik yang rusak ya, dan sudah ada solusi. TNI juga sudah mengirim 5 jembatan beli. Artinya dengan adanya 5 jembatan beli, masyarakat-masyarakat yang kemarin terisolir dipastikan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa kembali berkomunikasi ya, dan jalur-jalur logistik ini bisa kembali normal. Kemudian hari ini kita berdiskusi dengan pengungsi. Ini yang paling banyak di Kabupaten Tanah Datar, ada ratusan tadi yang ngumpul jadi satu. Kita jelaskan langkah-langkah dari mulai tanggap darurat yaitu pencarian pertolongan. Per hari ini masih paling tidak BNPB mencatat 35 yang masih hilang sampai hari keempat. Satu provinsi. Nah, 35 satu provinsi. Kita SOP-nya tetap ya, meskipun golden time-nya 6 kali 24 jam, tapi kalau masyarakatnya masih minta untuk dicari, tidak ada kata lain, kita harus cari. Dan tadi masyarakat tenang begitu dikatakan, kita pasti cari itu, kecuali masyarakatnya sudah ikhlas, sudah menerima. Ya udah nggak bisa lagi dicari, mereka menerima. Itu baru kita hentikan. Kemudian yang kedua mitigasinya, mereka khawatir nih, gimana nih seolah-olah kok tiba-tiba itu bencananya. Tidak tiba-tiba gitu. Kita juga sekarang Ibu Kepala BMKG sudah melihat gunung itu. Kira-kira potensinya akan ada bencana susulan atau tidak. Kepala PPMBG dari Kementerian SDM itu juga sudah berangkat, sudah ada di Sumatera Barat. Besok juga akan lihat kondisi Gunung Merapi. Kalau seandainya memang berbahaya ya berarti radius dari Gunung Merapi itu harus diungsikan, kita ungsikan. Yang ketiga mitigasinya supaya tidak ada bencana susulan, TMC per hari ini juga sudah jalan. Kita harapkan 1 minggu ke depan tidak ada hujan deras lah, sehingga tidak ada lagi lahar dingin yang masuk. Kemudian pengurusan pengungsi, mereka juga menginginkan bantuan itu betul-betul merata. Nah, tadi juga sudah kita sampaikan, Indonesia ini kan organisasinya sudah jelas, ada Babinsa, Babin Kaptipmas, Wali Nagari. Itu mereka akan mendata, mendistribusikan bantuan. Naik lagi ke atas ada camat, ada Danramil, ada Kapolsek, itu juga sama. Nanti secara bertahap bertingkat berlanjut dikendalikan dari posko. Masing-masing kabupaten kota sudah punya posko utama, pemerintah pusat, pemerintah provinsi mendampingi. Ini statusnya status bencana daerah. Makanya 5 kabupaten kota, kecuali 50 kota itu sudah menetapkan status tanggap darurat. Nah, provinsi karena lebih dari 2 kabupaten kota yang menetapkan status darurat, maka provinsi itu pun menetapkan status darurat. Artinya pemerintah provinsi juga sudah turun tangan terus. Kemudian untuk pengungsi yang kehilangan rumah, mereka punya hak untuk mendapat rumah. Ada opsi relokasi, ada opsi in situ. In situ artinya rumahnya diperbaiki tanpa harus geser tanahnya. Kalau yang relokasi, masyarakat dapat rumah utuh, bahkan berserta isinya itu. Biasanya dari Kementerian Sosial juga membelikan perabotannya. Yang in situ rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Kita sampaikan ke masyarakat.
Dan selama menunggu rumahnya itu jadi, itu mereka mendapat namanya dana tunggu hunian. Per KK 500.000 per bulan, sampai rumahnya jadi. Biasanya cukup 6 bulan itu rumahnya sudah jadi. Seperti itu. Oke, Pak, ini tadi juga yang menarik adalah ini berbeda dengan di Agam ya. Nampaknya pengungsi ini jumlahnya cukup banyak di tanah datar. Tadi ketika ada yang meminta ambulans padahal karena sakit, masyarakat ini nampak masih sangat trauma begitu. Ada yang menangis, bahkan bukan hanya anak-anak saja begitu. Orang tua pun yang ibunya itu juga ikut menangis. Artinya trauma healing di sini juga dibutuhkan. Apakah ada rencana untuk kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan misalnya untuk menyediakan trauma healing bukan hanya untuk yang dewasa tapi juga untuk anak-anak? Ya, memang dalam setiap bencana ya, kalau dari pusat, Kementerian Kesehatan lewat Pusat Krisis Kesehatan juga sudah mengirimkan tim kesehatan untuk trauma healing, dari Polri juga, dari TNI mengirimkan rumah sakit lapangan, termasuk tim untuk trauma healing. Tentu saja dari pemerintah provinsi, Kementerian Pemberdayaan Anak dan Wanita juga, itu biasanya perempuan dan perlindungan anak, itu juga mengirimkan trauma healing. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa dalam suatu bencana ini kadang-kadang informasi ini bersimpang siur gitu. Tadi kan sebetulnya teriak minta ambulan karena ada yang sakit, tapi kedengarannya seolah-olah akan ada bencana susulan. Nah, itu juga menjadi catatan kita bahwa trauma healing itu di samping kebutuhan dasar, makan, minum, MCK dan sebagainya, itu juga kesehatan mentalnya juga terus harus dipelihara dan ditingkatkan. Kalau soal untuk pencarian sampai dengan saat ini personil dari TNI ataupun Polri yang juga membantu ada penambahan, Pak? Dari Marinir dapat 1 batalion lagi ya. Dari TNI dari mulai kemarin juga udah turun ya. Kemudian ada Sipur juga, nanti tanya ke Pangkogapihan sama Pangdam ya. Tapi intinya sih banyak sekali personil ya. TNI Polri juga terlibat secara full kekuatan saya lihat ya. Helikopter juga TNI Polri juga keluar, dari BNPB juga, dari Polri juga. Jadi artinya kalau sumber daya untuk mendukung, ya, ada baik personil pun alat peralatan sejauh ini saya kira cukup ya. Walaupun ini sudah hari keempat, sudah ada solusi. Walaupun tentu saja butuh waktu, tetapi kami yakinkan dengan bertambahnya hari, ini semakin hari semakin baik, semakin bagus. Terakhir Pak, artinya kalau bicara SDM lengkap, kemudian sembako dan lain-lain juga lengkap, kendalanya betul-betul hanya cuaca saja yang mungkin bisa mengganggu proses pencarian dan juga proses lain. Cuaca kan sekarang sudah di TMC ya, kemudian jalan dari transportasi juga udah tembus, dari Padang ke Bukit Tinggi juga tidak ada masalah, PUPR juga kerja terus. Memang untuk kondisi normal jalan itu kembali semula butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ya ini butuh waktu. Jadi kan proses penanganan kan tidak bisa membalik telapak tangan lah. Artinya kita sepakat, kita berusaha 1 hari, hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya harus lebih bagus. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala. Mungkin mau melanjutkan aktivitasnya, dialog dengan yang lain. Bapak Gubernur boleh sedikit Pak, ini kayaknya masalah soal relokasi ini juga opsi-opsi ini masih terus ada. Boleh. Artinya kalau memang dari Agam misalnya, kalau ini kan baru dialognya dibuka pada hari ini. Tapi kalau di Kabupaten Agam sendiri, apakah sudah ada lokasi yang kemudian ditinjau atau masuk ke dalam proyeksi ini bisa jadi lokasi untuk relokasi masyarakat? Ya, kita sudah koordinasi dengan Bupati Agam kemarin untuk menyiapkan lokasi tersebut dan sehingga memang mana masyarakat yang memang mesti direlokasi atau yang rumah mereka di lokasi yang sama mungkin bisa dibangun atau mereka juga bisa mencarikan tanah. Ya, pada intinya ketika rumah mereka rusak maka kita akan bangunkan ya dan sehingga memang akan bisa nyaman untuk beraktivitas selanjutnya. Tapi kalau untuk daerahnya Pak, sudah ada kira-kira di daerah mana yang aman, yang jauh dari aliran lahar sungai? Kita lagi berkoordinasi dan kami juga tugaskan dari Tarkim Provinsi untuk juga melihat potensi-potensi atau daerah-daerah yang bisa kita gunakan untuk itu. Di antara mungkin ada tanah HGU ataupun yang tanah milik provinsi atau tanah kabupaten kota. Ya, sehingga memang sampai sekarang kita belum, karena malam tadi kita koordinasikan, mudah-mudahan hari ini dapat ketahuan sehingga kita bisa bergerak lebih cepat lagi insya Allah. Oke,
Baik, terima kasih Pak Gubernur untuk waktunya untuk Kompas TV. Dan tadi saudara sudah disampaikan, Paskalis dan juga saudara, bagaimana kemudian 35 orang ini masih masuk dalam daftar pencarian, di mana kemudian bukan hanya dari tim Basarnas saja, tetapi juga dari TNI, Polri ini, dan juga masyarakat tentunya bekerja sama, bergotong royong untuk mencari. Kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Kepala BNPB, memang keputusannya ada di keluarga. Jika memang lebih dari waktu yang ditentukan, tapi keluarga masih berharap ada pencarian, nanti akan berusaha sebagaimana mungkin supaya 35 orang yang masuk dalam daftar ini bisa ditemukan, dan juga kalau memang dalam keadaan meninggal dunia bisa dimakamkan dengan prosesi dan juga cara yang layak begitu. Termasuk juga soal relokasi ataupun juga kebutuhan pasca bencana dan juga pasca masa tanggap darurat. Dari BNPB sendiri, dari pemerintah ini juga mengklaim berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi, mencatat bagaimana kemudian apakah masyarakat ini butuh untuk dibangunkan rumah di tempat yang sama ataupun juga untuk relokasi. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.